Beberapa hari lalu masih beredar video pendek orang-orang yang berlarian berusaha menghentikan atau memburu pesawat yang besar, ingin masuk ke dalamnya, sampai bergelantungan pada roda-roda pesawat, berharap mereka bisa ikut pesawat itu ya, dengan risiko mati, jatuh, kedinginan, kekurangan oksigen dan sebagainya, supaya bisa lepas dari ancaman yang lebih mengerikan daripada jatuh dari atas pesawat. Afghanistan adalah bagian dari Asia, benua di mana kita menetap. Semoga pintu-pintu hati bangsa-bangsa muslim ataupun bukan ya, mau membuka perbatasan-perbatasan mereka, menolong orang-orang yang paling tidak ingin selamat dulu, baru tentang pekerjaan dan sebagainya. Tuhan memenuhi Santo Bernardus dengan roh pengetahuan, dan ia menghidangkan kekayaan ajarannya kepada umat Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi, selamat datang dalam misa streaming Paroki Katedral Hati Kudus Yesus. Tuhan memanggil kita hari ini untuk mengingat perintah belas kasih-Nya kepada sesama sebagai wujud dari cinta kita kepadanya. Mari hening sejenak dan mohon agar Roh Kudus kembali menerangi hati kita, menghilangkan semua kekhawatiran, kecemasan, prasangka atau ketakutan, dan belajar kembali untuk mencintai seperti Tuhan mencintai kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, api cinta kasih akan rumah-Mu telah Kau kobarkan dalam diri Santo Bernardus Abbas dan bersinar dalam gereja-Mu. Semoga berkat doa dan teladannya, hati kami pun Kau kobarkan dengan semangat kasih, sehingga kami mampu hidup sebagai anak-anak terang dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Rut. Pada zaman para hakim, pernah terjadi kelaparan di tanah Israel. Maka pergilah seorang dari Betlehem Yehuda, Elimelek namanya, beserta istrinya dan kedua orang anaknya, ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Kemudian meninggallah Elimelek, suami Naomi, sehingga Naomi tertinggal dengan kedua anaknya. Kedua anaknya itu lalu mengambil wanita Moab, yang bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka tinggal di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu mati pula lah kedua anaknya, sehingga Naomi kehilangan suami dan kedua anaknya. Kemudian berkemas-kemaslah ia dengan kedua menantunya, mau pulang meninggalkan daerah Moab. Sebab di daerah Moab itu, Naomi telah mendengar bahwa Tuhan memperhatikan umat-Nya dan memberikan makanan kepada mereka. Orpa lalu mencium mertuanya, minta diri pulang ke rumahnya. Tetapi Rut tetap berpaut pada mertuanya. Berkatalah Naomi, "Iparmu telah pulang kepada bangsanya dan kepada para dewanya. Pulanglah juga menyusul dia." Tetapi Rut menjawab, "Janganlah mendesak aku meninggalkan engkau dan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, ke situ pula aku pergi. Dimanapun engkau bermalam, di situ pula aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Demikianlah Naomi pulang bersama-sama Rut menantunya yang berbangsa Moab dan turut pulang. Dan mereka tiba di Betlehem pada permulaan musim panen jelai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong dan harapannya pada Tuhan Allahnya. Dialah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menundukkan, Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar, dan Tuhan menjaga orang-orang asing. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunjukkanlah lorong-Mu kepadaku ya Tuhan. Bimbinglah aku menurut sabda-Mu yang benar. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus, hendak mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Beberapa hari lalu masih beredar video pendek dari orang-orang yang berlarian berusaha menghentikan atau memburu pesawat yang besar, ingin masuk ke dalamnya, sampai bergelantungan pada roda-roda pesawat berharap mereka bisa ikut pesawat itu, dengan resiko mati, jatuh, kedinginan, kekurangan oksigen dan sebagainya, supaya bisa lepas dari ancaman yang lebih mengerikan daripada jatuh dari atas pesawat. Kita mendengar Afghanistan adalah bagian dari Asia, benua di mana kita juga menetap. Semoga pintu-pintu hati bangsa-bangsa Muslim ataupun bukan mau membuka perbatasan-perbatasan mereka, menolong orang-orang yang paling tidak ingin selamat dulu, baru tentang pekerjaan dan sebagainya. Ini terjadi juga pada bacaan pertama ketika mertua dari Rut harus pergi ke tanah asing karena sedang wabah paceklik di tanah Israel. Masalahnya ketika mertuanya meninggal, tinggal mertua perempuan Naomi yang memang kalau tidak punya suami dan anak laki-laki yang tersisa dalam keluarga, ya sudah, harus bertahan hidup sendiri. Hidup seorang janda, apalagi lansia,
tanpa seorang lelaki yang wajib menghidupinya, dia akan terlantar dan dibiarkan. Tapi tidak seperti menantu satunya, Ruth, ya, orang Moab ini tetap setia kepada Naomi. Dan kita tahu kesetiaannya menemani Naomi kembali ke Bethlehem, akhirnya mempertemukan dia dengan Boas, dan putra mereka adalah salah satu dalam garis keturunan di mana ya, Tuhan Yesus ya, menjadi anggota pohon keluarga itu. Saudara-saudari, orang asing, pengungsi, tetangga yang kadang-kadang tidak kita sukai, ini semua masuk ya, dalam permintaan Tuhan sesama. Dalam bagian lain ada orang bertanya, siapa sesamaku? Ya, sepertinya dia mau ya, membuat kriteria. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya Tuhan menjawab, ya semua, terutama yang berbeda dengan kamu, terutama yang tidak menyukai kamu atau yang tidak kamu sukai. Punya ndak ruang ya, dalam hatimu untuk mereka? Kalau Tuhan ya, punya ruang begitu luas untuk kita dalam hatinya, kita diminta untuk menyediakan tempat. Mungkin untuk bersimpati, minimal untuk mendoakan. Syukur-syukur bisa menerima mereka dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, hari ini kita mau menyatukan hati kita dengan hati kudus Tuhan Yesus, hati yang selalu berdenyut untuk kita, hati yang selalu memanggil dan mengundang kita untuk bersatu dengannya. Di masa pandemi ini, di masa di mana ya, ada negara-negara yang ada peralihan kekuasaan yang tidak ya, begitu damai, mari membuka hati kita. Mungkin dengan doa-doa kita, mari mencari ruangan dalam hati kita, seperti Tuhan menyediakan ruangan dalam hatinya, seperti Santo Bernardus Abbas menemukan ya, ketekunan ya, untuk menulis, untuk memperbaiki ya, Ordo Sistersian sampai menjadi salah satu pertapaan atau monasteri yang sangat terkenal, menjadi pusat-pusat Katolik di Eropa. Mari mohon doa Santo Bernardus Abbas supaya kita pun dalam kesibukan, dalam merancang strategi memperbaiki bagaimana kita bisa melayani dalam masa pandemi ini, kita juga punya waktu untuk hening, berdoa, dan mencari suara Tuhan, mendengarkan panggilan hati kudus Yesus kepada kita semua. Seperti Bapa mengasihi aku, demikian aku mengasihi kamu, sabda Tuhan, tinggallah dalam kasih-Ku. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga santapan yang telah kami sambut pada peringatan Santo Bernardus memberikan kekuatan dalam diri kami, sehingga setelah dikuatkan oleh teladan serta dibimbing oleh nasihatnya, kami memiliki cinta yang membara terhadap sabdamu, dan kelak kami akan Kau perkenankan bersatu bersama para kudus-Mu di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian beserta anggota keluarga dan komunitas dimanapun berada senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa sudah berakhir, pergilah dalam damai. Syukur kepada Allah.